Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Timah ya, TBK atau TINS. Ini salah satu saham sektor komoditas yang cukup bagus juga. Cuman harganya memang sekarang trennya lagi turun ya teman-teman. Kalau kita lihat harga tertinggi di 5 tahun terakhir ini ya, di tahun 2021 sempat menyentuh di 2300. Setelah itu turun terus ya, turun terus sampai sekarang 800. Apakah dia akan menuju ke 690 ya, nanti kita lihat ya, secara teknikal bagaimana. Karena secara PBV ini sudah cukup murah, 0,99. Yang agak mengkhawatirkan ini pernya teman-teman, pernya itu udah 203. Jadi ini yang bikin tin ini sulit untuk naik ya teman-teman. Jadi ini profitnya itu kecil sehingga butuh 203 kali untuk balik modal nih. Jadi walaupun PBV-nya masih rendah tapi pernya tinggi banget. Nah, ini kita lihat dalam sehari ini turun, seminggu juga turun, 1 bulan juga turun. Nah, ini sudah mendekati support kuatnya di 890 ya, 880 itu bisa. Ini teman-teman bisa bid di sekitar 885, 890 ini sudah mulai bisa bid. Kemungkinan ada pantulan ya secara teknikal ya, tapi pantulannya mungkin nggak terlalu besar, mungkin ya 1%, 2%. Kalau 1 tahun ini turun dan downtrend ini teman-teman. 3 tahun juga, 3 tahun masih naik ya, cuman dari harga tertingginya ini turunnya sudah banyak banget. Ini sudah berapa ini ya, 2390 dikurangi 890, turunnya 1500 poin. Dari 2390 turun 62%. Nanti kita lihat fundamentalnya ya. Profilnya dulu metal dan mineral mining. IPO-nya 2900. Jadi ini sudah di bawah harga IPO ya, teman-teman. Masyarakat berapa ini? 27%, nggak terlalu kecil, tapi ya cukupan lah. Statistiknya, nah ini teman-teman yang nggak menarik, yang bikin sahamnya turun terus ya. Jadi triwulan 1 ini ya, ini labanya turun, IPS-nya dari 81 ke 7. Kemudian triwulan kedua dari 65 malah rugi minus 5. Dividen ada dari 2017, 21, 22. Jadi nggak setiap tahun ada dividen, tapi kecil dividennya ini ya. Net profit sebenarnya ada 16 miliar ya, tapi operating profitnya kok minus malah nih ya. Cash flow-nya juga ada 587, equity-nya 6 triliun, dividen yield-nya ada 4,7. Kita cek hutangnya coba. Hutangnya 91%, nggak terlalu besar. Jadi menurut saya ini memang relatif karena labanya turun teman-teman ya, labanya turun terus sehingga IPS-nya juga turun. Nah ini ya, kita baca nih top line dan bottom line PT Timah TBK kompak merosot, pendapatan dan laba terjun, terseret penurunan penjualan dan harga rata-rata logam timah. Pendapatannya menurun 38%. Laba bersihnya merosot lebih tajam. Jadi keuntungan TIN itu terjun 98,5% ya teman-teman. Penurunan itu menular terhadap pergerakan sahamnya. Sepanjang perdagangan Jumat, harga TIN turun 2,2% ke level 890. Belum ada katalis positif, apalagi pasar ya. Jadi memang tinggal menunggu ya bagaimana performa produksi timah
yang dapat naik ya. Kalau misalnya dia produksinya naik, terus kemudian harga timah juga naik, nah ini kemungkinan saham tim ini bisa naik ya. Ini kita cek secara teknikal ya tin ya. Sorry ya teman-teman, ini agak rame ya, berisik ya. Ini karena di pinggir jalan nih sambil nunggu laundry ya. Jadi makanya kalau ada yang komen trading deg-degan, nggak buka bursa saham, nggak buka, bingung ya, saya malah jadi kok bisa ya orang seperti itu ya. Saya sendiri trading itu santai banget saya tuh. Saya trading santai banget. Misalnya kalau ada yang bagus saya tak beli, kalau nggak ada yang bagus ya saya nggak beli, nggak harus mantau juga setiap saat, santai aja. Kalau yang kita pegang sudah hijau ya tinggal jual, mau jual di harga berapa. Kalau lihat pasarnya bagus ya kita jualnya agak mahal, misalnya 4%, 5%. Tapi kalau pasarnya nggak bagus, 1,5% tak jual. Kadang 1% itu tak jual teman-teman, nanti antri lagi di bawah. Nah ini tin ya teman-teman, secara stokastik sudah mulai bagus ini untuk masuk ya, walaupun masih ada kecenderungan bisa turun lagi di sekitar 880 ya, terendah di 880. Teman-teman bisa antri buy di sana kalau dibawa turun. Secara Bollinger juga bagus, sudah di bawah support, jadi ini tinggal nunggu pantulannya aja. Cuman pantulannya kan pasti menunggu sentimen harga komoditas ya, harga komoditas timah itu bagaimana. Kalau harga komoditasnya bagus ya ini pantul, tapi kalau enggak ya sulit. MACD masih turun ya. Coba kita lihat osilator. Osilator udah naik lumayan, cuman dia kecenderungan turun juga. Daily-nya nih teman-teman, kalau mau masuk tim itu nggak bisa ambil profit banyak-banyak ya. Kalau kita lihat nih daily-nya nih ya, 0,5, 0,5, 1,6, 1,1. Jadi ini makanya kalau ini nggak masuk ke list saya, seperti ini nggak masuk. Jadi saya paling nggak cuan lah minimal 2% lah, itu baru tak ambil. Jadi ini sentimennya masih kurang bagus ya untuk tim. Coba kalau kita lihat misalnya apa ya, Akses, kita aja Akses, beda sih ya Akses ya. Mungkin yang agak sama ya dengan tin apa ya, Adaro misalnya, Adaro ini daily-nya nih, lihat Adaro bisa 3 ini kan, 3%, 3%, bahkan ada 5%. Ini menarik, menurut saya menarik kalau yang kayak gini. Misalnya Medco juga menarik ini, walaupun saya kemarin ketinggalan ya. Medco ini 3%, ini kemarin 20%. Ini kalau saya masuk di Medco ini mungkin nggak nyampe 20%, teman, udah tak jual nih teman-teman, paling 10%. Karena udah terbiasa trading 4-5% tak jual nih. Medco nih 4,8%, 1,9, 3,7, 3,6. Menarik ini Medco, makanya ini masuk lead saya. Cuman ini harganya terlalu sudah tinggi gitu ya. Nah ini kembali ke tin. Secara daily ini kalau kita lihat technical ininya, coba lo sell semua teman-teman ini, karena dia udah tembus di MA5 ya, udah di bawah MA5 903. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya tunggunya agak lama ini ya. Paling enggak mungkin nunggu sentimen positif ya, harga timah atau gimana gitu. Foreign, nah ini jualan. Foreign ini kemarin jualan 34.000 lot. Rekomendasi coba kita lihat. Wih, tinggi banget. 1.400 ya. Kalau saya nggak seneng ya main saham ini ya, karena memang secara news ini kurang bagus ya. Fundamentalnya kurang bagus, terus harga sahamnya juga nggak menarik. Ini sempat tertinggi di 2.500 nih teman-teman. Ya ini ya.
2.500. Ini sempat 3.000. Ini sempat di 38.000 teman-teman. Ini tahun 2008. Bayangkan nih. Ini saham ini digoreng ini nih. Bener nih. Ini dari tahun 2005 itu sekitar 1.700, 1.000. Tiba-tiba langsung naik sampai 35.000. Nah, ini kalau yang investor jangka panjang, wah nggak akan dijual ini 38.000, paling nanti mau naik 100.000 gitu. Tapi kalau saya udah tak jual ini teman-teman, ini pasti tak jual lagi ya. Di sini misalnya tak jual, nanti merah masuk lagi, naik lagi tak jual lagi, kayak gitu. Nah ini coba, kalau yang beli di 38.000, kemudian anjlok sampai 800, ini yo nangis ini teman-teman. Ini coba ini kita lihat ya, 38.900 dibagi 820. Turunnya 47 kali lipat ya. Kalau persenan coba ya, 820 dibagi 38.900. Eh, 2% teman-teman. Ngeri ini ngeri nih. Tinggal 2% nih. Jadi teman-teman kalau punya tim nih seharga 100 juta di sini ya totalnya, dibiarkan ini tinggal 2%, tinggal 2 juta. Nah, nangis ini. Terus sampai berapa tahun ini? Ini tahun berapa nih? Kita lihat ya nih. 2008 sampai sini ya. 2013. Sampai 2013 ya. Jadi ngeri ini. Oke, itu dulu teman-teman tuh review saham TIN ini ya. Ya tetap kalau saya tidak rekom ya ini saham TIN ini ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah kadung terjebak, mending jual saat nanti naik ya. Misalnya ada kenaikan sedikit, jual sedikit. Jadi misalnya teman-teman punya 100 lot, nanti saat naik 1% jual 10 lot. Nanti kalau turun biarin dulu, kalau naik lagi jual 10 lot, jual 10 lot gitu. Atau teman-teman punya target ini misalnya di harga 920 jual semua gitu. Ya nggak masalah, cut loss, terus kita ambil saham yang lain yang lebih prospek. Nggak usah takut lah kalau misalnya kita terjebak di suatu saham yang kurang bagus ya cut loss saja. Masih banyak saham-saham yang bagus asal teman-teman belinya di momen yang tepat ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.